Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar anak-anak? Sehat semuanya? Pada pagi hari ini Bapak akan melanjutkan materi fisika seperti yang sudah dijelaskan pada minggu yang lalu, yaitu pada topik dinamika partikel, di mana pada topik itu kita akan membahas dua sub materi. Yang pertama adalah hukum 1 Newton, yang kedua hukum 2 Newton, dan yang ketiga adalah hukum 3 Newton. Untuk hukum 1 Newton sudah kita pelajari bersama, kita lanjut ke hukum 2 Newton. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, setelah proses belajar mengajar nanti selesai, diharapkan kalian bisa menyebutkan bunyi hukum 2 Newton, yang kedua dapat menuliskan persamaan hukum 2 Newton, dan yang ketiga Anda bisa menyelesaikan soal-soal sederhana yang berhubungan dengan hukum 2 Newton. Perhatikan gambar berikut. Sebuah benda atau sebuah balok ditarik dengan gaya 100 Newton. Ternyata benda masih tetap diam. Ini artinya gaya 100 Newton tidak mampu untuk menggerakkan benda balok tadi. Akibatnya benda diam. Nah, ini artinya benda tersebut berada dalam keadaan kelembaman atau malas. Dalam bahasa fisika disebut dengan inersia. Perhatikan ilustrasi yang kedua. Sebuah balok juga kita tarik dengan gaya F. Misalkan saja ketika kita tarik dengan gaya F, balok mengalami percepatan sebesar 2 meter per sekon kuadrat. Bagaimana jika F kita tambahin lagi atau kita perbesar menjadi 2 kalinya? Maka percepatan juga akan menjadi 2 kali semula, sehingga hasilnya menjadi 4 meter per sekon kuadrat. Untuk lebih memahami konsep hukum 2 Newton, yang pertama adalah massa tetap gaya berubah. Perhatikan, untuk gambar pertama, balok bermassa M kita tarik dengan gaya F, sehingga persamaan hukum 2 Newton menjadi A sama dengan sigma F per M. Gambar kedua, dengan massa yang tetap, sebuah balok bermassa M kita tarik dengan 2 buah gaya F1 dan F2, di mana masing-masing bernilai sama. F1 bernilai F, F2 juga bernilai F. Maka akan menjadi A sama dengan sigma F per M. Sehingga sigma F-nya sebesar 2F dibagi dengan M menjadi 2F per M atau 2A. Gambar ketiga, gaya kita perbesar lagi atau kita tambahin lagi sebesar F, sehingga gambar ketiga ada F1, F2, dan F3. Maka persamaan hukum 2 Newton menjadi A sama dengan sigma F per M. Maka F sebesar 3F, M-nya tetap yaitu sebesar M, maka akan menjadi 3F per M atau sebesar 3A. Kesimpulannya, semakin besar gaya yang kita berikan terhadap suatu benda yang tetap, maka percepatannya akan bertambah besar. Yang kedua, untuk massa berubah dengan gaya yang tetap. Lihat ilustrasi Bapak di depan, ada 2 buah benda bermassa M1 dan M2, masing-masing besarnya sama, sebesar M. Kita tarik dengan sebuah gaya F, maka persamaan hukum 2 Newton menjadi A sama dengan sigma F per 2M atau sama dengan setengah A. Gambar kedua, kita perbesar lagi massanya, kita tambahin 1 balok lagi, sehingga akan menjadi M1, M2, M3. Kita tarik dengan gaya sebesar F, maka persamaan hukum 2 Newton menjadi A, sigma F per M sama dengan F per 3M atau sebesar 1/3A. Dari ilustrasi tadi atau dari beberapa gambaran tadi dapat kita simpulkan
bahwa percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan masanya, di mana arah percepatan sama dengan arah gaya total yang bekerja padanya. Secara matematis dapat dituliskan dengan persamaan A sama dengan sigma F per M. Baik anak-anak, selanjutnya mari kita kaji beberapa konsep tentang gaya Newton, yaitu gaya yang bekerja pada benda. Misalkan ada benda berada di atas bidang datar, maka untuk lebih mengetahui bagaimana kerja gaya-gaya tersebut, maka kita harus menggambarkan vektor-vektor gayanya. Yang pertama adalah vektor gaya F. Kita gambarkan atau kita lukiskan dengan arah ke kanan. Kemudian gaya normalnya kita gambarkan tegak lurus dengan bidang datar, arahnya ke atas, dan gaya berat yang bekerja pada benda kita gambar menuju ke pusat bumi, yaitu gaya gravitasi. Masih ingatkah kalian beberapa gaya yang sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu? Di antaranya adalah gaya normal dan gaya berat. Gaya normal adalah gaya dorong ke atas tegak lurus bidang sentuh yang dikerjakan lantai pada balok. Sehingga pada gambar bisa kita lihat gaya normalnya dengan arah ke atas ini. Terlihat bahwa bidang datar mengerjakan gayanya pada balok. Yang kedua, gaya berat, yaitu gaya gravitasi yang bekerja pada suatu benda bermassa. Dan jika benda tersebut berada di bumi, maka gaya gravitasi yang bekerja adalah gaya tarik bumi. Nah, untuk lebih memahami keadaan benda yang berada pada bidang, maka Bapak berikan contoh soal. Misalnya seperti ini. Balok bermassa 30 kg yang diam di atas lantai licin dihubungkan dengan balok B yang bermassa 10 kg melalui sebuah katrol. Lihat pada gambar. Balok B mula-mula ditahan kemudian dilepaskan. Tentukan percepatan dan tegangan tali masing-masing balok dengan percepatan gravitasi sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Untuk mengetahui jawaban soal tersebut, maka kita harus bisa melukiskan gaya-gaya yang bekerja pada benda. Misalnya, benda A. Kita potong, kita berikan arah gaya tali, yaitu gaya T, arahnya ke kanan. Dan untuk benda B, kita perhatikan ada dua buah gaya, yaitu gaya tegangan tali yang arahnya ke atas dan gaya berat yang arahnya ke bawah. Dari gambar gaya yang sudah kita lukiskan, maka kita bisa langsung masukkan ke dalam persamaan hukum 2 Newton. A sama dengan sigma F per M. Kita pindahkan, sigma F akan sama dengan M kali A. Kita perhatikan jumlah gaya-gaya yang bekerja pada benda A dan B. Ada gaya T, arahnya ke kanan. Ada gaya T, arahnya ke atas. Dan ada gaya berat yang arahnya ke bawah. Sehingga sigma F-nya menjadi plus T min T plus MB kali G sama dengan masanya adalah jumlah kedua benda tadi, yaitu massa A ditambah massa B, kita kalikan dengan A. Sehingga A sama dengan MB per MA plus MB kali G. Kita masukkan, nilai MB-nya adalah 10 kg, MA-nya 30 kg, ditambah MB 10 kg, kita kalikan dengan nilai G-nya 10 meter per sekon kuadrat, sehingga setelah kita hitung, maka percepatan A
menjadi 2,5 meter per sekon kuadrat. Sekarang kita lihat bagaimana cara menghitung tegangan tali. Kita tinjau balok A. Dengan menggunakan persamaan hukum 2 Newton, A sama dengan sigma F per M, dan sigma F sama dengan M kali A. Sigma F-nya adalah T. Kita perhatikan benda A. Maka T sama dengan MA kali A, di mana T sama dengan nilai MA kita masukkan 30 kg, nilai A kita masukkan 2,5 meter per sekon kuadrat, maka T akan menghasilkan 30 kali 2,5 sebesar 75. Bagaimana anak-anak, bisa dipahami? Mungkin sebagai konseptual dasar pemahaman tentang hukum 2 Newton, Bapak sampaikan sampai di sini dulu. Untuk lebih memahami lebih jauh, maka kita lakukan kegiatan latihan mengerjakan soal yang ada pada buku LKS. Silakan dibuka halaman tentang hukum 2 Newton. Soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 10 itu yang berhubungan dengan hukum 2 Newton, supaya kita bisa lebih memahami lebih baik lagi. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak cukupkan sampai di sini dulu. Apa yang Pak sampaikan tadi bisa Anda lakukan di rumah sebagai tugas atau PR yang insya Allah minggu depan bisa kita kumpulkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.